Gerbang era baru dibuka di Portugal. Langkah besar baru saja diambil anak muda Indonesia. Veda Ega Pratama, sang manusia roket, resmi memasuki gerbang dunia Grand Prix dengan menggebrak Eropa. Bukan lewat podium, belum lewat balapan resmi, tapi justru melalui medan keras bernama Tes Pramusim Moto3 2026. Lokasinya, sirkuit Algarve, Portimao, roller coaster paling menantang di kalender MotoGP. Ini bukan sekadar sesi latihan biasa. Ini adalah awal dari ujian mental, fisik, dan strategi yang akan membentuk siapa Veda di musim debutnya. Dalam seminggu penuh tekanan, Veda akan diuji dalam 2 trek berbeda, hanya diberi jeda 3 hari. Tidak ada waktu santai, tidak ada ruang untuk kesalahan pemula. Moto3 bukan Red Bull Rookies Cup, ini arena keras, tempat nama dibentuk atau dilupakan. Dan bagi Indonesia, inilah momen awal era baru, di mana kita punya penantang sejati yang bersiap bertarung di medan Eropa. Tapi itu baru pemanasan. Portimao, trek asing, tantangan serius. Portimao bukan sekadar trek baru buat Veda, ini zona asing total. Saat Junior GP menggelar balapan di Portugal, Veda tampil di Estoril, bukan di Portimao. Artinya, tes kali ini akan jadi pertemuan pertama dengan trek yang dijuluki roller coaster MotoGP. Tanjakan brutal, turunan tajam, tikungan berlapis dengan kecepatan gila. Tidak ada ruang untuk pelan-pelan belajar. Moto3 butuh adaptasi instan. Veda harus membaca karakter aspal, feeling motor, hingga racing line dalam waktu singkat. Disinilah nyali diuji. Rookie lain mungkin pakai tes ini hanya untuk kenalan. Tapi Veda, ia datang dengan ambisi mencatat progres signifikan sejak hari pertama. Setiap lap akan jadi bekal emas untuk memahami karakter motor Honda Moto3-nya, bukan hanya agar cepat, tapi agar tahan sepanjang 22 seri ke depan. Tapi ingat, Portimao baru awal. Neraka sesungguhnya menanti di Spanyol. Fisik ditempa sejak Januari. Veda tidak datang ke Eropa sebagai pembalap liburan. Sejak awal Januari, Honda Tim Asia telah mempersiapkan Veda dengan program fisik brutal. Bukan cuma jogging ringan, ini full package, bersepeda endurance, latihan motocross untuk daya tahan tubuh, hingga simulasi race pace dengan motor produksi. Targetnya bukan cuma kuat di 1 atau 2 seri. Ini untuk membangun tubuh yang sanggup bertahan dalam 22 balapan penuh intensitas tinggi dari Buriram hingga Valencia. Latihan di Eropa juga bukan formalitas. Ini bagian dari riset total ritme harian Veda, menyesuaikan jet lag, iklim, tekanan udara, hingga dinamika tim balap Grand Prix. Semua diarahkan agar saat lampu start menyala di Buriram nanti, Veda sudah punya otot, paru-paru, dan mental seorang pejuang kelas dunia. Tapi satu hal yang belum terjawab, seberapa cepat ia bisa adaptasi dengan motornya? Moto3 lebih kejam dari Junior GP. Moto3 bukan sekadar loncatan dari Junior GP, ini dimensi berbeda. Di Junior GP, Veda bersaing dengan para pembalap muda, talenta mentah, penuh semangat. Tapi di Moto3, setiap pembalap adalah monster. Mereka veteran karting, jebolan Rookies Cup, atau rider yang sudah mencium kerasnya kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Disinilah kesalahan sekecil apapun akan dihukum. Slipstream hilang, 2 posisi lenyap. Racing line melebar, 5 rider langsung menyusul. Veda tidak hanya harus cepat, tapi juga harus licik, cerdas, dan sabar. Setiap sesi tes ini menjadi momen emas untuk memahami bahwa Moto3 bukan soal fastest lap, melainkan konsistensi, pembacaan situasi, dan bagaimana bertahan di tengah tekanan luar biasa. Dan jangan lupakan satu hal, rival-rival dari Eropa sudah bersiap menyambut kedatangannya. Tapi apakah mereka sudah siap menghadapi manusia roket? Mario Aji, pembanding sekaligus penegas level. Di sisi pedok yang sama, ada sosok yang tak asing bagi Veda, Mario Suryo Aji. Pembalap Indonesia yang kini masuk musim ketiganya di Moto2, memulai kembali langkahnya dari trek yang pernah memberinya mimpi nyaris jadi kenyataan. Tahun 2022, Mario nyaris pole di Portimao, kalah tipis 0,017 detik dari Denis Oncu. Tapi catatan manis itu tak pernah berlanjut ke zona poin. Itulah MotoGP, kamu bisa jadi sorotan di Sabtu, lalu hilang di Minggu.
Kini, Mario kembali ke Portimao bukan sebagai rookie, tapi sebagai pembalap yang ingin bangkit setelah cedera dan operasi bahu yang menyita musimnya tahun lalu. Di tengah proses comeback itu, ia tetap jadi cermin bagi Veda. Perjalanan Mario adalah pelajaran hidup. Bakat saja tak cukup. Harus ada kekuatan mental, fisik tahan banting, dan adaptasi yang terus berkembang. Jika Veda bisa belajar cepat dari Mario, maka dia bisa menempuh jalan lebih tajam ke puncak. 2 sirkuit, 4 hari, 3 hari istirahat. Tes pramusim Moto3 dan Moto2 musim ini bukan main-main. Kalender uji coba dibuat kejam. 4 hari tes hanya dalam rentang 1 minggu, di 2 negara berbeda. Portimao jadi lokasi 2 hari pembuka. Setelah itu, pembalap hanya diberi 3 hari untuk recovery, lalu harus kembali membalap di Jerez, trek legendaris yang jauh lebih teknikal. Ini bukan sekedar soal tes motor. Ini soal manajemen tubuh, fokus, dan kekuatan psikologis menghadapi tekanan non-stop. Veda akan menjalani simulasi kerasnya jadwal musim Grand Prix sejak dini. Setiap waktu istirahat jadi rebutan. Setiap momen evaluasi di paddock akan menentukan bagaimana ia bangun kembali performa di trek berikutnya. Bagi pembalap rookie, tes ini seperti menghadapi 4 balapan mini dalam seminggu. Tapi bagi Veda, inilah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa stamina dan mentalnya sudah siap main di panggung global. Tapi apakah dia akan lolos dari jebakan adaptasi ganda ini? Dari Red Bull ke Honda, ganti gear, ganti dunia. Bulan lalu, Veda tampil dengan wearpack Alpine Stars dan helm arai di markas Red Bull. Kini, ia berada di bawah bendera Honda Tim Asia, siap menunggangi motor Moto3 Honda NSF 250RW. Jauh berbeda dari KTM yang biasa ia pakai di Red Bull Rookies Cup. Artinya, ini bukan sekedar pergantian motor. Ini transformasi penuh. Settingan mesin, gaya berkendara, karakter RPM, semua berubah. Bahkan cara pengereman dan akselerasi keluar tikungan pun butuh pembiasaan ulang. Veda harus riset seluruh gaya balapnya dalam waktu sempit. Tapi ini juga jadi sinyal bagus. Dengan berada di tim resmi Honda, semua mata akan tertuju padanya. Bukan hanya Indonesia yang mengawasi, tapi juga tim pabrikan, pencari talenta, dan analis MotoGP. Bila Veda mampu menjinakkan motor barunya dalam tes ini, maka pintu masa depan akan terbuka lebih cepat. Tapi satu hal penting, apakah insting balapnya mampu beradaptasi secepat itu? Jerez, bukan trek baru, tapi uji karakter. Setelah Portimao, Veda akan melanjutkan ke Jerez, trek Spanyol yang lebih teknikal dan jadi benchmark untuk banyak rider. Jerez bukan sepenuhnya asing bagi Veda. Ia sempat mengaspal di sana di ajang Junior GP. Tapi jangan salah, ini tetap ujian. Di sini, yang dinilai bukan cuma adaptasi, tapi progres. Seberapa banyak data dari Portimao yang bisa ia bawa ke Jerez? Seberapa cepat ia membentuk chemistry dengan motornya? Di sirkuit ini, pembalap dituntut presisi mutlak. Braking point harus sempurna, racing line tak boleh melebar, dan kestabilan dalam long run akan menentukan kredibilitas di mata tim. Jika Portimao adalah perkenalan, maka Jerez adalah pernyataan. Di trek ini, kepercayaan diri diuji. Apakah Veda bisa mengubah catatan data jadi performa nyata? Jika iya, maka bukan tak mungkin ia mencuri perhatian sebagai rookie paling siap musim ini. 1 minggu yang tentukan narasi musim. Dalam seminggu ini, semua gambaran awal tentang Veda di Moto3 akan mulai terbentuk. Tim akan mencatat setiap lap, menganalisis setiap feedback, dan menyusun strategi untuk balapan perdana di Buriram, Maret nanti. Tapi lebih dari itu, publik akan mulai menilai, apakah Veda hanya jadi rookie eksotis dari Asia Tenggara, atau benar-benar prospek juara masa depan. Tes ini bukan penentu kemenangan, tapi inilah fondasi. Disinilah narasi musim ditulis. Veda harus tampil meyakinkan, bukan hanya di atas motor, tapi juga saat briefing teknis, komunikasi tim, dan manajemen emosi. Dalam dunia balap modern, pembalap bukan cuma atlet, mereka harus jadi paket lengkap, mental baja, konsisten, komunikatif, dan karismatik. Dan dalam dunia yang haus akan ikon baru dari Asia, Veda membawa ekspektasi satu bangsa. Tapi pertanyaannya, apakah pundaknya siap memikul beban sebesar itu? Dari Portimao menuju panggung dunia. 1 minggu, 2 sirkuit, 4 hari tes. Veda Ega Pratama tidak hanya akan melewati pekan paling padat dalam karirnya sejauh ini, tapi mungkin juga paling menentukan. Inilah titik nol perjalanannya di Moto3 World Championship.
Setelah semua latihan, kejuaraan junior, status Red Bull Athlete, dan label Manusia Roket. Kini waktunya pembuktian nyata dimulai. Moto3 2026 akan jadi musim panjang, brutal, dan penuh drama. Tapi Veda telah mengambil langkah pertama, dan ia tidak melangkah dengan ragu. Dari Portimao yang asing hingga Jerez yang teknikal, dari latihan fisik di awal tahun hingga persiapan motor dengan Honda Team Asia, semua kini menyatu dalam satu tujuan, membuat Indonesia bersuara di Grand Prix. Jadi, apakah dunia siap menerima kebangkitan pembalap Asia dari Gunung Kidul ini? Atau justru kita yang akan dikejutkan oleh kejutan lebih besar lagi?